Oke, saya mulai saja. Saya izin share screen. Analytical hierarchy proses tulisannya. Jadi analytical hierarchy proses itu subbab dari, atau bab besarnya itu adalah, subbabnya itu adalah manajemen rantai pasokan, atau kalau bahasa Inggrisnya supply chain management. Oke, saya kasih pengantar sedikit aja, teorinya sedikit aja, biar tahu tujuannya. Jadi analytical hierarchy proses itu adalah analisa yang dilakukan oleh perusahaan untuk memilih pemasok. Jadi katakanlah perusahaan dihadapi untuk memilih 3 supplier ya, supplier 1, 2, dan 3. Masing-masing ini tidak akan dipilih semuanya, ini harus dipilih salah satu. Pertanyaannya, cara milihnya gimana? Apa yang dinilai? Setiap pemasok ini memiliki kriteria namanya. Seperti ini. Katakanlah ada kriteria harga, ada kriteria kualitas, ada kriteria apalagi sih kriteria tuh, saya nyontek aja lah ya di bawah sini. Ada harga, kualitas, harga, jasa, delivery, dan kualitas. Nah, keempat kriteria itu akan menjadi dasar pemilihan pemasoknya. Katakanlah kalau pemasok 1 nilainya lebih tinggi, maka itu yang dipilih. Ya, jadi alat ukurnya adalah disesuaikan oleh perusahaan. Dia mau mengukur harga, kualitas, pelayanan jasa, ataupun dari produknya itu sendiri. Jadi di sini kita gunanya adalah untuk menghitung setiap kriteria dari pemasok ini dikasih nilai berapa gitu, dengan cara membandingkan antar pemasok. Nah, ini sedikit pengantar untuk sebelum kita masuk ke hitungannya. Ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Jadi di sini tuh ada namanya pairwise comparison values. Ini itu, jadi nanti dalam analytical hierarchy proses seperti yang kita tahu, kalau kalian sudah baca, ya harapannya kalian udah belajar analytical hierarchy proses ya di kelas, terus di sini mengulangnya, bukan berarti benar-benar blank nggak tahu ya. Kalau blank nggak tahu ya silahkan baca sendiri gitu ya. Jadi di sini ada, ketika nanti kita menghitung analytical hierarchy proses, kita akan membandingkan antar variabel. Misalkan di sini kita menyebutkan katakanlah variabel I dibandingkan dengan I. Prinsipnya adalah kalau variabel ini kalau mereka membandingkan dua hal yang sama, maka hasilnya satu. Misalkan kalau mereka membandingkan antara price dan price lagi, berarti dikasih nilai 1. Ya, kalau bertanya ini maksudnya 1 apa ya, nanti kita bahas. Tapi kalian harus mengerti dulu ini. Nah, terus yang kedua, kalau seandainya membandingkan antara variabel I dan variabel J itu adalah K itu konstanta, angka berapapun, maka kalau kita menulis di balik ini, J terus I itu sama dengan 1 per K. Ya, jadi kalau kita membandingkan antara misalkan harga dan kualitas, itu katakanlah di sini angkanya 3 misalkan. Tapi kalau dibalik, di sini J sama I jadi 1 per 3 gitu. Nah, ini maksudnya apa sih nih? Apa namanya, fungsinya dipakainya kapan ya, nanti kita bahas. Pokoknya ini ingat dulu. Nah, sekarang ya langsung aja lah ya ke soal. Saya pakai soal yang ada di contoh PPT ini aja. Ini juga saya minjem PPT dari dosen ya. Jadi di sini kasusnya adalah Unpar ingin memilih 3 alternatif supplier. Jadi dia punya supplier 1, supplier 2, supplier 3 untuk membeli komputer. Nah, setiap supplier ini akan diukur 4 hal ini. Yang pertama, harga dari barangnya, kualitas jasanya, terus pengantarannya, cepat atau lambatnya, dan kualitas produknya. Jadi setiap supplier ini memiliki 4 kriteria yang harus dinilai. Karena nanti 4 kriteria ini yang akan menjadi bahan untuk dipertimbangkan perusahaan, dalam hal ini Unpar, untuk memilih suppliernya. Begitu. Dan kriteria ini digambarkan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Ya. Jadi ini cara ngebaca matriksnya itu adalah untuk price
dan price tadi seperti yang dikatakan ya, apabila ada dua variabel yang saling dibandingkan, artinya price apabila dibandingkan dengan service quality itu 3. Nah, kalian perhatikan di sini. Ini price dan service quality. Di sini service quality dan price. Kebalikannya ya, ini price, ini service quality, ini service quality, ini price. Variabelnya sama tapi urutannya beda. Maka apa yang terjadi? Sesuai tadi rumus. Karena ini 3, karena ini dibalik, jadi ini 1/3. Ya. Ini 2, terus nanti di serongnya juga 1/2. Karena ini di sini ada price dan delivery, di sini kebalikannya ini delivery dan price. Begitupun ini. Ya, ini kan kalau apa namanya? Sorry. Ini 1/4 sama 4. Terus ini 2 seberangnya ini begitu ini dan seterusnya. Ya. Jadi ini ada polanya seperti ini. Ini kriteria matriks ya. Ini untuk kriterianya. Nah, selanjutnya ini adalah untuk membandingkan kriteria antar supplier ya. Jadi untuk price, untuk harga itu dikasih nilainya 1/3. Harganya ya, harganya dikasih nilai 1/3. Nah, ini baru kita pakai rumusnya. Di sini kosong ini ya. Apakah ini kosong dari sananya? Enggak. Kita harus ngisi nih ya, kita harus ngisi. Pertanyaannya gimana cara ngisinya? Tadi ya pakai rumus ini. Ya. Kalau di sini 3, serongnya berarti 1/3. Kalau di sini 2, serongnya 1/2. Nah, berarti kalau di sini 1/3, berarti ini serongnya adalah berapa? 3. Ya. Terus bentar. Ya, kalau di sini 1/4, berarti di sini 4, kan gitu ya. Sini 1/2, sini 2. Tuh, lengkap ya. Ini pun sama ya. Ini berarti 4, ini 6, ini 3, ya dan seterusnya. Nah, tadi saya udah nyinggung untuk bisa mengerjakan AHP ada baiknya menggunakan Excel. Jadi saya akan pindah ke Excel ini ya. Pindah ke sini. Kelihatannya ini apa namanya? Ada dua layar, yang satu Excel, yang satu PDF. Mohon feedback. Kelihatan, Kak. Kelihatan? Oke. Nah, jadi kita ulangi. Di sini kriteria matriks ya. Saya pindahin ke sini ya. Ini kan 1, sini 1. Ini 1/3, sini 1/3 dan seterusnya. Ya. Ini untuk kriteria. Dan untuk kriteria yang per suppliernya saya pindah juga ke sini ya. Nah, ini banyak sebenarnya ke bawahnya kan ada service quality, delivery, product quality, tapi saya pakai contoh price dulu ya. Prinsipnya kalau kalian ngerti satu kriteria cara menghitungnya ya ke bawahnya bisa. Jadi saya pakainya yang price dulu untuk nyontoin ya. Sebentar. Saya sambil buka KJ juga biar nggak salah. Ini kita salin ini ya. Sini price ada 1, 1/3, 1/4. 1, 1/3, 1/4. Terus ada 3. Ada 1. Ini serong 1 lah ya. Terus di sini ada 1/2. 1/2. Sini ada 3. Ada 4, 2, 1 ya. Ini untuk kriteria price. Nah, ini anggaplah sudah diisi semua ini udah diisi gitu ya. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah menjumlahkan. Ini ke bawah ini dijumlahkan. Ya, jadi ini nanti di sini ada penjumlahannya. Nah, di sini saya bisa memakai rumus yang ada di Excel ya, pakai sum sama dengan sum. Buka kurung, ini tinggal di blok semua, enter. Geser ke sini, maka ini jumlahnya semua ada. Gitu. Kalau kalian bingung pakai pecahan ya tinggal diubah ini ya. Ini tinggal di blok. Terus ini kita bisa ganti tadinya fraction jadi general, maka ini akan jadi koma. Terus oh ya, saya lupa mau nanya. Dosen ngasih tauin nggak? Nanti di ujian kalau ada koma-komaan berapa angka belakang koma? Ngasih tauin nggak? Kalau nggak salah 3
3 angka belakang koma. Atau ya nanti kalau nggak tahu ya tanya ke dos. Kenapa? Nggak tahu. Nggak ngasih tahu ya? Ya. Ya udah. Anggap saja 3 angka belakang koma lah ya. Karena di soal juga 3 angka belakang koma ya. Jadi ya saya ngikutin aja. Gini ya. Nggak ada bedanya juga kalau pakai Excel gitu. Nah, itu tahap pertama, ini dijumlahkan ya. Jadi gini ya. Tahap kedua, kita buat tabel baru lagi ya. Nah, ini guna tabelnya buat apa? Ini itu ya kita buat dulu aja lah ya sini. Ini saya pinjam aja yang di sini lah ya. Ini dihapus. Ini beda logo. Nah, ini. Terus di tabel ini apa yang dilakukan? Nah, ini lihat ya. Di sini kita punya angka 0,125. Dari mana ini? Ini itu dari, sebentar saya hapus dulu biar nggak banyak tulisan, pusing. Ini ya, 1,125 itu dari mana? Itu dari 1 dibagi dengan 8. Hasilnya 0,125. Ini 0,375 itu adalah 3 dibagi 8. Berarti 0,5 adalah 4 dibagi 8 dan seterusnya. Tuh. Berarti ini kita bisa hitung ya, 1 bagi 8 ya. Terus ya tinggal gini. Ini 4. Ini kalau mau cepat, sama sih? Saya giniin. Sebenarnya sama nggak? Oh, ya sama. Oke, sama ya. Ini itu adalah hasil bagi ini dan ini ya. Ini hasil bagi ini dan seterusnya ya. Jadi tadi kalau seandainya kalian udah ngitung ini, terus malas ngitung ini ya tinggal digeser kalau di Excel mah ya. Makanya saya yang nyuruh pakai Excel ya biar cepat gitu. Kalau begini kan jadi simple. Nah, ini sekali lagi kalau pusing ngelihat bentuk pecahan ya tinggal diubah ini jadinya tadinya fraction atau pecahan jadi general. Kalau mau lebih bagus lagi ya 3 angka belakang koma gitu ya. Nah, ini walaupun kalian ngerjainnya di Excel, nanti di ujian tetap harus tulis tangan ya. Karena ya kalau pakai Excel tinggal kopas gitu ya, nggak ada usaha. Jadi kalian nanti dari Excel udah ngitung, pindahin ke tulisan tangan baru di-scan gitu. Jadi ya nanti luangkan waktu untuk mengerjakan dan mengisi lembar kertas tulisan tangan gitu ya. Untuk sekedar tips aja gitu. Soalnya dulu waktu pertama kali online juga MO banyak yang kelabakan ya. Konsentrasi ngerjain tapi ternyata belum nyalin, taunya waktunya udah habis gitu ya. Jangan sampai terjadi gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini di sini kalau udah kita rata-ratakan di sini ya, pakai rumus ini kan average ya, ini average. Jadi ini 1,125 itu adalah rata-rata dari ini semua dirata-ratakan yang dapat angka di sini. Berarti ini pakai rumus yang ada di Excel yaitu average ya, kalau di bahasa Indonesia kan rata-rata kan gitu ya, dirata-ratakan, enter, dapat 1,8. Kalau malas ngitung satu-satu ya tinggal digeser begini dapat semua ya. Ini diubah dari bentuk general gini ya. Sebentar, 3 angka belakang koma. Nah, kalau merasa ragu ini benar nggak ya ngerjainnya, bisa dicek gimana caranya. Ini jumlahnya harus 1 ini kalau dijumlahin harus 1 ini ya. Caranya ya kita jumlahkan pakai sum ya. Sebentar, pencet. Sama dengan sum, ini tinggal dijumlahkan sama dengan 1. Ini kalau benar semua sama dengan 1 ini gitu. Berarti so far kita udah ngerjain benar ya. Ini biasanya saya biar pendek nggak average ya, mean gitu ya, sama aja. Nah, ini dicontoh, emang dicontohin cuma price doang ya, tapi nanti kamu harus ngerjain semuanya ya. Jadi ini price, berarti nanti kalau udah dikerjain semua jadi kayak begini nanti ya. Ini ini punten ya, agak jadi bingung banyak gini ya. Ini price tadi udah kita ngerjain ya, hasilnya begini
terus demand. Nah, ini juga jangan lupa kriteria matriksnya juga dibuat ya. Ini tadi yang kriteria dibuat juga persis sama seperti ini ya. Begitupun dengan yang lain ya. Jadi nanti ada 4. Ada price, service quality, delivery, dan product quality. Jadi ini jadi kayak begini nanti ya. Oke, sampai sini jelas ya? Ada pertanyaan? Sorry. Sampai sini jelas ya? Belum terlalu susah lah ya harusnya kalau ngikutin. Nah, oh ya, lupa lagi kan. Ini perlu dicatat nih ya. Saya sampai nyatet di sini loh ya, biar nggak lupa nih. Nah, ini biar kebaca ya. UTS, baca perintah soalnya. Karena terkadang tidak semua tabel harus dikerjain. Maksudnya gimana? Ini kan contoh soal, makanya dikerjain semua. Nanti di UTS, perhatikan soalnya baik-baik. Yang ditanya apa sih? Bisa aja ditanya cuma price doang, misalkan. Ya, jadi kita ngitung kriteria cuma yang price doang. Yang service quality, delivery, dan product quality nggak dikerjain. Tapi kita malah ngerjain semua ya, habis waktu. Jadi ini tolong diingat baik-baik ya. Catat dari sekarang nih ya omongan saya, biar kalian nggak bingung nanti. Ini nggak semuanya ditanyakan, ya. Ya maklum juga waktunya nggak cukup ya. Kalian harus ngerjain berapa soal nanti. Kalau kalian mau mengerjakan 4 kriteria nanti ya lama. Jadi nanti jangan lupa waktu ngerjain soal langsung dibaca soalnya. Ini perintah soalnya suruh ngapain sih gitu ya. Apakah dikerjakan semuanya atau hanya beberapa saja, gitu ya. Oke, hanya sedikit catatan. Ini kita udah mengerjakan sampai sini ya. Kalau di KJ sampai sini. Nah, kalau di contoh soal itu kita ngerjain konsistensinya ya. Nah, saya akan loncat ke supplier weight ya, langsung ke supplier weight. Karena sekali lagi ya, kalau nanti di soal cuma ditanya supplier weight-nya doang, katakanlah, ya ini nggak usah kerjain ini, lewat gitu ya. Berarti dari sini langsung kerjain ke supplier weight ya. Jadi di sini dalam konteks ini saya nggak akan ngikutin alur yang ada di PPT, saya akan ngerjain langsung ke supplier weight. Oke? Tapi nanti konsistensi akan saya bahas juga, tapi habis ini ya. Sekarang kita maju lanjut ke supplier weight. Nah, supplier weight kemana sih? Oke. Nah ini ya, supplier weight. Saya minjem tabelnya dari dari sini aja lah ya. Saya copy. Supplier weight itu adalah setiap suppliernya ini dibandingkan langsung dengan kriteria-kriterianya. Ya berarti ini saya ubah aja jadi price. Ini ya. Begini. Ini kurang 1 ya. Nah, begini ini dihapus. Nah. Oke, supplier weight. Pertanyaannya ini angkanya dari mana sih ya? Ada 0,12, ada 0,123, 0,32. Nah, ini adalah tadi kan kita habis ngerjain ini ya, habis ngerjain ini. Nah, ini angka-angkanya akan kita pindahkan ke sini semua, ya. Berarti ini yang pertama price, ya, karena ini price ya, ini yang price. Ini yang price, hasil akhirnya begini. Berarti kita masukin angka akhirnya, meannya begini berarti ya. Nih ya, nih 1,123, 1,2, sini 0,52, 0,557. Begitupun service quality kita copy. Dan service quality kan ya? Iya, ini service quality ya. Hasil akhirnya kita pindahin. Ini tadi sini ya. Tinggal dipindahin. Nah, ini membingungkan angkanya. Nah, begini ya. Ini juga delivery, ini delivery. Share ke sini, dan yang terakhir adalah product quality. Kok gini, sorry. Ini sama dengan ini, sama dengan ini. Tinggal drag ke bawah begini ya. Ini, ntar kok merah.
Nah, gini ya. Ini apa namanya, supplier weight ya. Atau weight itu apa, pembobotan lah gitu ya. Suppliers weight. Ini ya. Gini. Nah, selanjutnya di sini ada kriteria weight di bawahnya ini. Kriteria weight ini angkanya dari mana? Nah, dari sini. Tadi selain kita menghitung keempat kriteria ini, ada price, service quality, delivery, dan product quality, yang matriks kriteria masing harus dihitung. Ya. Sama persis tadi ya. Apa namanya? Saya review sedikit. Ini tinggal nyontoh dari soal, terus dijumlahin di sini bawahnya. Dijumlahin semuanya satu-satu. Terus yang angka di sini adalah ini 1 dibagi yang bawah ini, jadi segini. Terus ini bagi ini jadi segini dan seterusnya. Terus ditambahin harusnya jawabannya 1 kalau benar, baru di sini dirata-ratain ya. Ini rata-rata ini dari semuanya, rata-rata dari semuanya. Nah, tadi ada suara apa ya? Aman kan ya? Kayak ada suara masuk tadi. Oke. Oh ya, ini kriteria weight-nya dari mana tadi ya? Dari sini ya. Lihat ya, ini yang price 0,398, ini 0,398. Ini 0,085, 0,085, 0,218, 0,218. Ya, ini tinggal dipindahin ke sini. Kriteria weight-nya. Ini hasilnya 0 ya, nanti kita perbaiki lah ya. Ini kok nggak bergerak. Ini dan ini ya. Ini tinggal diubah ke dalam bentuk umum gini. Terus 3 angka belakang koma. Nah ya, ini udah sama ya kriteria weight. Nah, saya sambil lihat KJ nih. Oke. Dari kriteria weight ini saya tulis kriteria weight. Terus selanjutnya kita akan menghitung tabel untuk ini ya, value of each alternative. Kita perhatikan di sini cara menghitungnya adalah dengan lihat 0,12. Saya buat tabel dulu di sini lah ya. Ini hapus sama dengan ya. Selanjutnya kita akan mengisi ini value of each alternative. Caranya adalah untuk supplier A itu adalah 0,398, berarti ini dikalikan dengan 0,123, berarti ini ya. Berarti ini kalikan dengan ini. Benar? Ya, benar. Bentar. Saya ngelihat sambil ngelihat kunci jawaban, benar nggak? Oke, benar ya. Terus selanjutnya berarti tinggal ini dikalikan dengan ini yang bawah. Terus ini juga sama, ini dikalikan dengan ini. Ya, kalau ini udah ngerjain, malas ngerjain ke samping ya tinggal digeser. Jadi kayak begini jadinya. Ya. Nah, benar nggak sampai sini? Ya, benar. Nah, sekarang apakah kita sudah bisa menilai suppliernya? Belum. Tahap terakhir adalah dengan menjumlahkan semuanya. Ini kan dijumlahkan semuanya ya, hasil kalinya dijumlahkan. Berarti di sini kita tinggal pakai fungsi sum, dijumlahkan ke samping, dapat angkanya. Begini. Terus ini ini 3 angka belakang koma. Persisnya angkanya 0,265, ini 0,625, 0,421, 0,421 dan 0,314 dan 0,314. Nah, dari sini baru kita bisa menyimpulkan mana supplier yang akan dipilih. Di sini adalah supplier B. Kenapa? Karena nilai yang paling tinggi adalah supplier B. Maka supplier B yang akan dipilih.
gitu. Oh sorry, ini harus. Nah ini ya, karena ini paling tinggi ya 0,421. Ini nggak ada, ini lebih kecil, ini lebih kecil. Ya ini kita belum ngebahas konsistensi ya. Jadi gini triknya ya. Kalau di soal ditanyanya, tentukanlah di antara supplier A, B, C mana yang harus dipilih. Ya berarti nggak usah dikerjain konsistensinya ya. Cuma ngerjain ini doang. Dengan ngerjain ini ya kita ketemu nilainya ini ya. Kita dapat B. Begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada lah. Kalau nggak ada kita lagi. Gimana? Itu tapi nanti di soalnya bakal kayak gimana sih kalau yang HHP ini bakal dikasih lagi tabelnya atau? Oke. Jadi saya kasih contoh soalnya aja lah ya. Kalian tuh kalau nggak salah dikasih soal Linda ya, Linda Frieden kalau nggak salah ya. Ini kita konsen ke sini. Nih. Jadi nanti di soal itu nggak langsung ada angkanya teman-teman ya, nggak langsung ini mah enak ya. Langsung ada kriteria matriksnya, langsung ada price-nya gitu. Ya, kalau di soal nanti begini. Nih, tarik nafas dulu ya, jangan kaget begitu ngeliat soalnya, wah susah, sabar ya. Jadi cara ngebaca soalnya begini. Linda Frieden itu berencana untuk membeli mobil baru. Ya, ada 3 mobil baru. Nah, ini kalau tadi ngomongin supplier, ya kalau ini kasusnya beda, bukan supplier tapi dia milih mobil. Ya, ada mobil 1, mobil 2, ntar. Mobil 1, mobil 2, mobil 3. Kan? Nah, pertimbangan untuk memilih mobil ini tuh ada harga. Nah, apa aja sih? She has determined that equal moderate. Oke. Berarti dia cuma membandingkan harga doang ya, benar nggak? Oh enggak. Ini ada harga, ada garansi, ada gaya, dan ada cuma 3 ya? Oke, ada 3. Nah, kalau tadi yang supplier kan ada harga, ini kalau yang ini ya, itu ada 4 ya. Ada price, service quality, delivery, dan product quality. Kalau ini ada 3 untuk memilih mobil ini. Ada harga, ada garansi, dan ada gaya. Nah, setiap kriteria ini memiliki nilai. Nah, ini dia ngomong begini. She has determined that car 1 is equally to moderately to strongly preferred to car 3. Nah, ini maksudnya gimana? Coba saya harus baca juga. Car 1 is very strongly preferred to car ini. Car ini moderately ini. Oh, oke. Berarti kalian harus hafal ini. Bukan hafal ya. Ini makan online ya. Nggak usah hafal ini. Nih. Benar nggak ini? Atau ini? Oh, ini ya. Nih. Jadi di sini dikasih tahuin nih. Ini sorry ya saya bolak-balik. Atau gini aja lah biar enak kali ya. Bisa nggak dipisah begini? Ah, bisa ya. Nih. Di sini dikasih tahuin. Kalau mobil 1 dibandingkan dengan mobil 2 itu adalah equally moderately. Berarti yang mana? Equally itu ini ya. Berarti dia ngasih kodenya 2. Berarti nanti di tabel, nah ini saya harus nyediain kertas putih dulu sebentar. Kertas putih lembar jawabannya. Nah, gini aja lah. Nih ya, misalkan kita bikin tabel nih. Atau kenapa nggak di Excel aja sih ya? Saya buka Excel baru deh. Nah, misalkan nih ya, ini ada car 1, ada car 2, car 3, gitu ya. Ini juga sama. Car 1, ada car 2, car 3. Tuh. Sekarang baca soalnya nih ya. Dia menentukan kalau car 1 dan car 2 itu equally to moderate ya. Car 1 dan car 2 berarti di sini ya. Dia bilang equally moderate. Berarti yang mana tuh? Nah, berarti kalau dilihat dari di mana sih? Oh ini. Dari sini equally moderate tuh berarti 2. Berarti sini kita kasih 2 ya. Gini. Habis itu apa? Berarti ini 1 ya. Karena 1 sama 1 ya 1 ya. Berarti tinggal kita lengkapin begini ya.
Ini car 2 sama car 2 1, car 3 sama car 3 1. Habis itu car 1 sama mobil 2 itu very strongly preferred. Jadi 1 dan 3 itu strongly preferred. Strongly preferred itu kok di sini. Ini. Ntar ini kok jadi diberantakan begini. Tadi mana? Ini ya. Strongly tadi apa kan? Lupa kan? Mana sih soalnya? Ini mana? Oh ini, car 1 dan car 3 itu very strongly preferred. Strongly preferred berarti 5 ini ya, 5. Berarti kita tulis di sini 5. Ya kan? Terus sini berapa nih car 2? Car 2 dan car 1. Ini tinggal ini ya, tinggal diisi ya. Ini kalau 2 di sini berarti 1/2 di sini. Ya. Kok jadi tanggal? Nih. 1/2, masa nggak bisa? Astaga. Ini kok rese ini. Begini sih. Bentar ya. Ini ya. Kendala Excel ini. 1/2. Astaga, masih nggak bisa juga. Ya 1/2 itu berapa sih? 0,5 ya? 0,5 kan ya? Ya 0,5 lah gitu ya. Ini 0,5. Terus ini ke serongnya 1/5 itu berapa sih? Kalau diangkain 0,2. 0,2 ya. 0,2. Terus ini ini yang belum car 3 dan car 2. Mana sih? Ini ya, car 2 dan car 3 itu moderately to strongly. Moderately to strongly berarti ini ya 4. Ini 4 berarti. Ini di serongnya 0,1/4 berapa? Ya lemot soalnya kalau ngitung begini. Berapa 1/4? 0,25. 0,25. Bentar, ini tadi apa sih? Ini 0,2 ya. Oh ini berapa sih tadi? 2 ini 0. Ini 1/2 0,5 kan? Kok berubah lagi sih? Terus ini? Astaga. Nah, astaga gitu loh ya. Nih, kok tadi mana? Fraction. Ini tadi 1/5. 1/5 itu ya. Ini 1/4. Ya, pakai pecahan aja lah ya. Nah, begini ya. Ini berarti untuk yang kriteria matriksnya. Bukan untuk yang kriteria masing-masing. Ini kriteria matriks gitu ya. Terus untuk yang warranty juga sama. Ya, untuk yang warranty berarti nanti ada untuk warranty berapa, untuk ini berapa, untuk ini berapa gitu. Nanti tinggal begini. Cara ngitungnya sama gitu ya. Cuma beda bentuk soal aja gitu. Itu palingan. Ini kalau saya bahas lagi lama ini ya. Apa namanya untuk car Freedom ini. Kalau nggak salah ada kajian nanti dibagiin lah ya. Nggak tahu ada nggak sih? Ada kalau nggak salah kemarin dikirim. Jadi kalau tadi pertanyaan William gimana cara ngebaca soalnya gitu ya cara membacanya. Jadi kalian memanfaatkan yang ini ya. Ya karena ini online nggak usah dihafal, ya tinggal disediakan aja nanti waktu ujian gitu ya. Begitu terjawab ya, William? Jadi William kan yang nanya ya. Itu. Nah, sekarang tadi kita sampai sini ya, sampai menentukan mana yang terbaik di antara supplier ini. Sekarang kita masuk ke kriteria, masuk ke konsistensi ya, tadi contoh ya. Masuk ke konsistensi. Konsistensi itu, wah ribet ini ya. Ya gini aja lah ya. Konsistensi. Ya. Nih, untuk konsistensi caranya itu adalah saya lihat KJ juga. Salah. Caranya itu sebentar. Coba saya lihat. Ini itu caranya.
Bentar ya. Oke, kita buka ininya lagi ya. Tadi PPT-nya. Kita lanjut. Tadi itu sampai kriteria ya. Kita ngebahas kriteria konsistensi. Nah, ini ya. Ini sama ya. Saya hanya akan menggunakan contoh yang price ya, ini ya. Service quality dan seterusnya sama aja ngerjainnya ya. Konsistensi itu caranya adalah 0,123 dikali dengan 1. Ini angkanya dari mana? 0,123 dari sini ya. Ini ya saya pinjem aja di sini lah ya. Pinjem dari sini. Di sini, tapi ini saya kosongkan. Jadi yang pertama, nggak begini ya. Sorry. Ya, ini cuma gitu doang. Nah, ya ini kosongkan dulu ya. Oke. Nah, ini biar rapi dikit lah. Ini ya. Ya. Ini aja deh. Nah, sebentar. Nah. 0 ini matriks ya. Jadi ini kalau nemu apa namanya? Hitungan begini, ini cara ngebacanya 0,123 dikali 1. 0,123 dikali 3, 0,13 dikali 4. Ya, berarti kalau di sini adalah 1. Ini 1 dari mana? 1 itu dari sini ya. Ini 1 dikali ini, dikali meannya ini. Begini. Terus 3 dikali dengan 1,23 juga. Ini lama ya, satu-satu begini. Ini mana lagi? Sorry. Ini berarti tadi ini 4 dikali ini M-nya di sini. Ini ya. Ini ke samping juga sama ya. Nggak ada cara cepat ya. Ada sih cara cepat, biasanya begini ya. Kalau mau ngikutin silahkan. Ini biasanya ini mindahin ini dari sini ke sini. Saya pindahin ke sini. Jadi ini yang ini saya pindahin ke sini semua. Saya pindahin semua ke sini. Terus saya kasih dolar. Ini kalau dijelasin lama ya, jadi ngomong aja sendiri lah ya. Ini dikali ini. Ya, jadi ini tinggal digaris ke bawah begini. Ini juga sama. Ini tapi ininya di dolarin. Ini dolar kali. Kok hilang? Ini didolarin. Kalau mau ikutin prosedurnya silahkan, walaupun nggak ngerti katakanlah ya. Ini berarti yang C ya. Benar kan ya? Iya benar. Ini ya gini ya. Ini seperti biasa saya ubah ke dalam bentuk general aja. 3 angka belakang koma. Benar nggak? Coba saya cek dulu KJ. Ini kok ada yang beda ya? Bentar. Sebentar. Saya cek dulu takut salah. 139 ya benar kok, sorry, benar. Ini ya. Jadi ini itu tadi saya review ulang, itu adalah ini yang mean akhir ini dikali dengan ini. Ya sesuai rumus ini aja lah intinya. Ini saya rujukannya ke sini aja lah ya. Ini ya. 0,320 dikali ini dikali ini, dikali ini, dikali ini, kali ini. Dah. Sudah dikaliin semua, hasilnya begini ya. Jadi ini tuh ibarat ini yang ini nih, ibarat hasil pengalian yang ini. Berarti begitupun yang ini dan ini. Nah, selanjutnya ini ditambah nih ya, disuruh ditambah. Hasilnya begini nanti. Ya, berarti di sini kita tinggal pakai fungsi sum samping. Hasilnya kayak KJ. Ini
0,369, 0,369, 0,967, 0,967 dan 1,688, 1,688 gitu ya. Jadi ini ditambahin ke samping. Terus selanjutnya itu adalah menentukan lambda max-nya. Caranya adalah, nah, saya harus lihat kaji lagi nih, saya lupa soalnya. Selanjutnya itu kita harus, oke, ini ya di sini ya. Ini kita sampai sini ya. Ini itu hasilnya yang ini ya. In case kalian bingung. Sekarang kita ngitung yang ini. Itu ini katanya 0,369 dibagi 0,23, berarti yang ini ya. Berarti ini dibagi dengan ini bagi dengan ini dan seterusnya. Kita sini samping ya. 0,369 dibagi dengan 0,123. Ya kalau capek ya tinggal diginiin ya. Ini hasilnya 3. Oh iya, ini belum diubah begini ya. Ini 3 angka belakang koma begini ya, persis ya. 3,006, 3,019, 3,030 yang begini ya. Habis itu selanjutnya kita menentukan lambda max. Lambda max itu ini semua, ntar ini banyak coret-coret. Lambda max itu ditentukan dengan menambahkan ini ditambahin semua ya. Jadi ini saya kasih judul lambda max gitu ya. Lambda max. Ini ya. Lambda max itu menjumlahkan semua ini ya. Ini berarti sum tambahin semua. Hasilnya adalah, oh ini belum dibulatkan. Bentar. Oh, bukan ditambahkan, sorry. Di average. Dirata-ratakan. Nah, ini dirata-ratakan. Nah, ya. 3,08 ini ketemu ya, 3,08. Selanjutnya kita ngitung konsistensi indeks. Benar ya, konsistensi indeks. Iya, benar ya, konsistensi indeks ini ya rumusnya. Rumusnya tuh ini. Ya. Yaitu mana sama dengan buka kurung. Jangan lupa buka kurung karena kita akan membagikan dua suku yang berbeda, yang atas dan yang bawah. Kalau di Excel lebih baik dibuka kurung, yaitu lambda max, yaitu ini berarti dikurangi dengan n. Nah, ini perlu diperhatikan ini ya. N itu adalah jumlah suppliernya. Oke. Sekali lagi saya bilang, N itu jumlah suppliernya, bukan jumlah kriterianya. Ini kan jumlah suppliernya ada 3 ya, A, B, C. Sementara kriterianya ada 4. Nah, N di sini itu menunjukkan jumlah supplier. Kenapa saya ngomong begini? Tahun lalu banyak yang salah. N-nya itu dikira kriterianya. Jadi dia nulis N-nya sini 4, ya salah. Jadi ini N-nya itu jumlah suppliernya. Kalau jumlah suppliernya 3, jadi N-nya 3 di sini. Ya, dibagi dengan buka kurung lagi, N dikurangi 1, 3 dikurangi 1 gitu ya. Bentar. Oh, sorry. Ini diubah menjadi number. Maka hasilnya akan menjadi 0,009. Benar nggak? Mana coba? Ini ya. 0,009. Ini untuk konsistensi indeks. Selanjutnya adalah untuk konsistensi rate. Rumusnya adalah ini. CI dikurangi RI. Nah, ini ada RI nih ya. Ada namanya random index. Itu tuh kalau ditanya ya kayak apa bentuknya begini ya. Apa namanya? Nah, ini saya udah nyediain di sini ya. Ini saya pindahin dulu biar enak di sini aja lah ya. Ini rumusnya adalah ini ketutup ya. CI dikurangi random konsistensi indeks atau RI. Jadi ini dibagi dengan RI. Nah, RI-nya milih yang mana sesuai dengan N-nya, sesuai dengan jumlah suppliernya. Kalau jumlah suppliernya 3, maka kita milih yang ini. Jawabannya adalah 0,009
0,16. Benar ya, 0,16. Mana tadi? Kelewat terus. Nah, ini 0,16. Nah, habis itu kita nilai apakah ini konsisten atau tidak. Nah, ini ada keterangannya di sini ya. Kalau nilai konsistensi rasionya lebih kecil atau sama dengan 10, ya berarti nggak konsisten atau inkonsisten. Kalau lebih dari 10, berarti ini bisa dikatakan konsisten ya. Ini berarti kalau kita persenin, ya, dengan kata lain ini dikalikan dengan 100, maka hasilnya akan menjadi persen ini ya. Terus, oh kok dikali? Kali benar ya? Bentar. Sorry. Bentar. Ini gimana sih? Saya lupa. Ini dikali, saya lihat aja dulu takut salah. Saya lupa nih, ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu jawab? Ya pokoknya ini konsisten lah ya, ini konsisten gitu. Nah ini tergantung soal, ingat tergantung soal. Tahun lalu di soal saya itu cuma disuruh nentuin CI dan CR-nya itu salah satu dari yang ini. Jadi nanti kalau kalau seandainya nanti baca soal terus disuruh nulis atau disuruh nyari CI cuma price-nya doang misalkan, ya ini nggak usah ditulis gitu ya. Makanya saya cuma nyontohin satu karena sisanya sama ya. Ini saya full screen biar kelihatan lengkap ya. Jadi kalau mau dilihat begini proses hitungnya dari sini ke sini gitu. Kalau dihitung semua ya kayak begini nanti ya. Ini sama aja kayak tadi, cuma beda bentuk aja ya. Ini ya. Ini untuk yang price, ini konsistensinya, ini CR-nya, ini untuk delivery dan seterusnya ya. Nanti akhirnya begini. Gitu teman-teman. Itu untuk AHP, literally itu doang. Ada pertanyaan? Itu ya. Jadi sekali lagi saya nggak berhenti-hentinya mengulang, baca soalnya. Yang ditentuin apa sih? Apakah yang ditanya CI atau CR-nya? Apakah yang ditanya suruh memilih mana supplier yang paling baik gitu misalkan. Ya. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke SPC. Nggak kerasa udah 1 jam ya. Kita lanjut ke yang statistical process control. Nah, untuk yang SPC mungkin saya langsung ke soalnya aja lah ya. Begini, karena ada penjelasannya sedikit. Jadi SPC itu adalah subbab dari manajemen kualitas. Seperti namanya SPC, Statistical Process Control. Artinya kita menggunakan pendekatan statistika untuk mengontrol barang agar kualitasnya sesuai yang diharapkan. Gitu. Karena kenapa memakai statistika? Karena untuk memeriksa barangnya kita harus mengambil sampel. Bayangkan kalau Toyota memproduksi 100 mobil, kan nggak mungkin 100-100-nya dicek semua ya, diadu banding gitu kan, di crash test gitu, nggak mungkin. Maka apa yang dilakukan ya diambil sampel, ya misalkan dari 100 diambil 5 mobil dites kualitasnya gitu. Itu berarti kita harus menggunakan statistical process control. Sama halnya seperti kalau saya mau kasih analogi dari Pak Wisnu, salah satu dosen kita, dia menggambarkan kenapa kita nggak ngambil semua barang, kenapa kita harus ngambil sampel doang, kan nggak akurat gitu ya. Bayangkan kalau kita mau ngecek darah, ya kalau kita misalkan takut demam berdarah ya, terus kita harus ngecek darah, kan nggak mungkin ya darah kita disedot semua, pasti diambil sampel beberapa gitu ya. Nah, maka sampel ini akan dianalisa. Sama halnya seperti SPC ini. Gitu. Jadi cara bekerjanya begini ya. Saya ngambil soalnya dari buku sebenarnya, biar gampang lah daripada nyari lagi. Dipilih secara acak 9 produk sereal setiap 1 jam. Dengan standar deviasi sebesar 1. Nada bicara saya salah.
dengan standar deviasi sebesar 1. Manajer ingin 99,75% dari sampel diterima. Nah, perintah soalnya ini tentukan upper control limit dan lower control limit untuk peta kendali X bar. Nah, ini ada rumusnya nih ya, saya lampirkan rumusnya di sini. Ya, saya juga berharap kalian udah baca-baca ngerti soal SPC ya, jadi saya nggak ngejelasin banyak ya. Kalau kalian bingung ya mau nggak, ya itu resiko lah ya, kalian baca sendiri gitu ya. Jadi saya langsung masuk soal. Jadi di sini ada 2 rumus ya. Untuk rumus control limit itu ada 2. Ada yang ini ada logo kecil kayak 0, ini tuh standar deviasi ya namanya. Atau kalau ini gamma ya, kok gamma sih. Disebutnya ini itu beta kalau nggak salah ya. Ini sebutnya beta. Kalau standar deviasi diketahui, maka rumusnya begini ya. Nah, ini di sini kita tahu ya standar deviasinya sudah diketahui. Itu sebesar 1 ya. Sementara kalau tidak diketahui maka pakai rumus yang ini. Berarti kita sekarang pakai rumus yang ini ya. Oke, cara ngebaca rumusnya gimana? Ini ada UL, CL. Nah, ini cara ngebacanya begini. Untuk ngitung upper, ini U berarti UCL sama dengan X double bar ditambah, ini kan plus minus ya, ini plus minus, ditambah Z dikali standar deviasi. Nah, kalau yang upper itu ditambah, kalau yang lower dikurang, makanya di plus minus. Atau makanya di bawah sini kan dijabarin lagi ya, kalau UCL itu X double bar ditambah Z dikali standar deviasi. Yang bawahnya adalah lower control limit. Untuk yang lower control limit adalah X double bar dikurangi Z dikali dengan standar deviasi. Nah, sekarang mari kita hitung. Oke. Yang pertama berarti kita harus menentukan X double bar. Ya. Di sini di soal diketahuinya X bar, bukan X double bar. Jadi X double bar tuh kita udah dirata-ratain lagi gitu. Nah, ini di soal kita baru ngerata-ratain sekali. Ya. Udah dirata-ratain sama soalnya. Jadi untuk jam pertama itu segini, jam kedua rata-ratanya segini dan seterusnya. Jadi ini adalah rata-rata berat dari setiap 9 serial box. Berarti untuk menentukan X double barnya, berarti kita harus ngerata-ratain lagi ya. Ini kan udah hasil rata-rata nih. Ini udah hasil rata-rata, kita rata-ratakan lagi. Makanya jadi X double bar. Ya, hasilnya 16. Gitu. Selanjutnya adalah kita menentukan Z-nya. Nah, ini. Ini ya, jadi 16 ya, X double bar. Z itu ditentukan, ada ketentuannya. Nih, kalian kalau dibaca PPT ada nih, ada keterangannya begini ya. Z itu adalah number of standard deviation. Cara nentuinnya adalah 2, jadi Z-nya 2 apabila confidence-nya adalah 9,45%. Dan 3 untuk confidence levelnya adalah 99,73. Ini tahunya dari mana? Dari soal, ini udah diketahui ini ya. Manajer ingin 99,75% dari sampel diterima. Berarti confidence levelnya 99,75. Dengan kata lain, Z-nya adalah, kalau 9975 adalah 3. Berarti di sini kita 3. Tuh. Z. Ya. Z udah ketemu. Selanjutnya adalah kita tentukan standar deviasi. Saya biasanya nyebutnya SD. Standar deviasi itu dilambangkan dengan tadi ya, beta. Alpha atau beta sih, lupa saya. Alpha kalau nggak salah ya. Nggak hafal ya. Pokoknya inilah ya logo lingkaran ini. Itu ditentukan di sini udah ya, standar deviasi sebesar 1. Ya tinggal dipindahin ke sini 1. Ini saya lengkapin aja begini lah ya. Nih. Atau kalau kalian apa namanya? Oh enggak, sorry. Ya ini standar deviasi 1. Nah, di sini tuh ditanyanya tuh adalah standar deviasi terhadap X bar. Jadi kalau ini standar deviasi doang 1, terus yang di rumusnya ini ya saya zoom, ini ya ada standar deviasi X bar nih, ada kecil nih ya. Nah, rumusnya apa ini ya? Standar deviasi dibagi akar N. Berarti ini standar deviasi dibagi
akar. Nah, ini apa buat kalian nih ya, rumus. Kalau nentuin akar di Excel gimana caranya? Ya pakai SQRT namanya. SQRT itu square ya, jadi square itu ya akar kan gitu ya dalam bahasa Inggris. SQRT, nah ini apa yang mau diakarin ya, N ya. N kita di sini berapa? N kita itu di sini 9 ya, di sini ada nih ya, N sama dengan 9 karena ini sampelnya 9. Maka di sini adalah 9 tutup kurung, berarti ntar kita dapat 0,3333. Ya ini terlalu banyak ya, ini 3 angka belakang koma aja gini ya. Jadi ini dapatkan dari rumus ini. Selanjutnya kita harus menentukan, baru kita menentukan UCL dan LCL-nya. Dari caranya gimana? Ya tinggal dimasukin ya. Ini UCL. Ini dia rumusnya apa? X bar ditambah Z dikali standar deviasi terhadap X. Ya, berarti 16 ditambah, ditambah, ini buka kurung. Z dikali standar deviasi. Z-nya ini kali standar deviasinya adalah yang ini ya, jangan ini, lupa. Bukan yang atas ya, tapi yang ini. Tutup. Ketemu. L-nya adalah 14. Untuk LCL-nya gimana? Ya tinggal, ini gampangnya tinggal di copy sebenarnya sih ya. Tinggal di copy, ini tengahnya diganti minus. Itu ketemu 15. Udah ketemu. Ini jawabannya. Begitu. Ya. Ini begini ya. Ini kalau ditanya UCL, LCL. Ini ingat ya, ini untuk soal petakan dari X. Petakan dari X itu kalau di buku kalian tuh chart X bar kalau nggak salah ya. Sebentar, saya lihat dulu takut salah. X chart, sorry. X bar chart namanya ya. Ini bahasa Indonesia aja. Biar familiar gitu. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Ini untuk yang SPC. Satu soal lagi, saya akan membahas satu soal lagi berhubungan dengan SPC tapi agak berbeda. Berhubung waktu sudah menunjukkan jam 5.10, saya membahasnya singkat saja. Ya, secukupnya lah. Mana ini? Ini tipe soalnya sama kayak tadi sebenarnya. Ya, beda sedikit lah ya. Ini angkanya banyak, kalau yang tadi angkanya dikit. Di sini PT Bande memproduksi mainan anak-anak, salah satunya berupa pedang-pedangan. Dalam mempertahankan kualitas memenuhi keinginan konsumen, nah ini basa-basi, Bande mempertahankan panjang pedang mainannya. Dengan menggunakan petakan dari kualitas dilakukan dengan cara mengukur panjang 6 pedang setiap jam selama mesin dioperasikan dalam 8 jam kerja. Mesin perlu dipanaskan 1 jam baru dapat beroperasi secara lancar. Berikut adalah data yang didapatkan. Nah ini, kita dapat data ini. Ini cara ngebacanya gimana ini? Nah ini perhatikan baik-baik ya. Di sini diketahui bahwa sampel yang diambil tuh 6. Ya. Berarti ini sampelnya ini, ya. Ini sampel 1, sampel 2, sampel 3, ada 6 sampel. Nah, yang ke samping ini apa? Yaitu per jamnya tadi ya. Dikasih tahuin di sini dia itu 8 jam kerja, tapi lihat ya. Di sini 1 2 3 sampai 7. Sementara ini 8 jam. Kenapa kayak begitu? Nah, ini lihat ya. Mesin dipanaskan selama 1 jam. Berarti ini 1 jam udah kemakan, ini 8 dari 8-nya 1 jam udah kemakan untuk manasin. Maka di sini sisanya tinggal 7 jam. Gitu. Ya. Nah, saya akan membandingkan soal ini dan soal sebelumnya. Ini yang perlu diperhatikan. Ini sebabnya kenapa saya membahas 2 soal SPC. Karena nanti akan ada, bukan akan ada, kemungkinan dosen akan memilih soal yang ini. Apa bedanya soal ini dan ini? Kalau yang ini, itu sudah dirata-ratakan oleh soalnya, teman-teman. Ini lihat ya, jam 1 itu sudah dirata-ratakan segini, jam kedua sudah diratakan jam segini, dan seterusnya. Tapi kalau ini belum dirata-ratakan. Kita rata-ratakan sendiri. Itu yang membedakan. Ya. Nah, yang membedakan lainnya apa? Ini perlu diperhatiin ya. Ini sebenarnya soal latihan tahun lalu. Nggak tahu kalian dapat soal ini atau enggak. Kalau nggak salah, kalau sama Bu Mei harusnya dapat Bu Begita. Jadi ada yang salah, bukan ada yang salah, banyak yang salah. Mereka tuh pada ngitung ke samping rata-ratanya. Jadi ini rata-rata, di rata-rata. Apakah benar? Salah. Kenapa?
Yang kita rata-ratakan itu adalah per jam. Kita merata-ratakan 6 pedang per jam. Maka kita rata-ratakannya ke bawah, teman-teman. Nanti jadi gimana? Jadi begini. Average. Ini tinggal di blok. Ini rata-ratanya berarti ya. Kalau ke sini ngerjain males ya tinggal begini. Tinggal begini. Maka ini rata-ratanya. Apakah ini sudah X double bar? Belum. Ini baru X bar. Ya. Nih, ini baru X bar. X bar. Baru X double barnya kita hitung di sini sebentar. Saya sambil buka aja nih biar nggak salah. Ya, betul. Ini kita tulis X double bar. Sebenarnya gimana? Baru karena X double bar adalah udah dirata-ratakan nih satu-satu. Dirata-ratakan lagi sama kita. Baru di sini sama dengan average lagi. Average dari apa? Dari ini semua dirata-ratakan. Maka dapat ya X double barnya 9,04. Gitu. Nah, yang membedakan lain apa antara soal ini dan soal ini? Kalau soal ini enak, ini soal enak lah ya, kemungkinan nggak akan keluar di ujian. Standar deviasi diketahui, standar deviasi sebesar 1. Kalau ini diketahui nggak ada ya, ini soal nggak dikasih tahuin. Maka kita memakai rumus yang bawah ini, kan yang atas jika standar deviasi diketahui, kalau bawah ini jika tidak diketahui standar deviasinya. Caranya adalah X bar plus minus A2 dikali R bar. Ya. Nah, berarti di sini kita udah ketemu X barnya. Sekarang kita cari yang A2 ini kita lewat dulu, kita nyari R ini ya, R bar. R bar itu adalah artinya range di rata-ratakan ya. Jadi sebelum kita nyari R bar, kita nyari range-nya dulu. Ya, kalau yang udah ngambil statistika harusnya familiar dengan istilah range. Range itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil, atau data terbesar atau apa sih namanya? Astaga, aku lupa. Selisih antara angka terbesar dan angka terkecil. Ya, berarti caranya adalah kita cari di sini. Kalau mau pakai cara saya silahkan ya. Saya biasanya pakai cara saya aja saya lupa sebentar. Cara saya itu daripada kalian nyari satu-satu ini mana yang terbesar mana yang terkecil gitu ya, manfaatin aja fungsi yang ada di Excel. Caranya adalah memakai fungsi max namanya. Fungsi max itu membantu kita untuk menemukan angka terbesar. Jadi kalau kita pakai fungsi max buka kurung terus ini diblok semua, nanti akan otomatis kecari angka paling besarnya. Ya, tadi range angka terbesar dikurangi angka terkecil. Berarti max dikurangi min. Fungsi min kebalikannya. Kalau max tadi mencari angka terbesar, min itu mencari angka terkecil. Berarti tinggal begini. Ini udah otomatis nanti ya beginiin, maka 0,68. Atau kalau mau manual, ya cari ini paling besar siapa nih ya? Paling besar itu adalah 8,75. Ini saya tes ya. Apakah benar apakah benar rumus ini 8,75 dikurangi paling kecil itu 8,7, sama ya jawabannya gitu. Ya, tinggal digeser ke samping sama. Kalau ini udah dihitung semuanya ke samping, maka kita tentukan R bar. R bar gimana cara nentuinnya? Tinggal dibagi ke samping gitu ya. Dibagi, dia rata-ratakan ke samping ketemu R bar. Selanjutnya kita harus mencari A2. Ini nggak tahu cara ngebacanya gimana sih A2 ya, saya ngebacanya A2. Caranya gimana? Ini nggak perlu ngitung A2 tuh nyari di tabel apa? Tabel ini. Ini ada di mana tabelnya? Di PPT ada, di buku juga ada. Ya, jadi ini nggak perlu dihafal, nih kalian contek aja. Cara memakainya adalah A2 itu ditentukan dari sampel size-nya. Ingat ya, sampel size kita tuh 6 ke bawah, bukan ke samping 7. 7 itu tadi per jam, ya ini jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Ini sampel kita. Berarti karena sampelnya 6 dan kita ingin mencari ini ya A2, maka ini ya 0,68
0,483. Sampai sini baru kita bisa mencari UCL dan LCL-nya. Untuk UCL, ingat ya, kita pakai rumus yang ini ya. Untuk UCL-nya itu adalah X double bar, ini berarti ya, ditambah, jangan lupa buka kurung, itu A2, A2-nya ini dikali dengan R bar-nya ini, tutup kurung, enter. Maka UCL-nya adalah 9,72, ya seperti biasa kita 3 angka belakang koma aja ini. Untuk LCL-nya gimana? Ya tinggal copy aja saya di sini ya. Tinggal copy, ini diubah jadi minus. Sorry. Enter, ketemu ya. Ini adalah LCL. Itu teman-teman, mungkin itu saja yang mau saya bahas. Ya, itu selesai deh penjelasan saya. Nah, kenapa saya cuma ngebahas 2 soal ini? Karena belajar dari semester-semester sebelumnya yang keluar pasti ini, yang hitungan. Plus, kalian harus mempelajari layout juga, ya, layout. Ya, saya nggak bahas di sini karena ya, itu rasanya bisa dipelajari sendiri lah. Kalau SPC, terutama AHP tadi agak sulit, makanya saya ngajar di sini. Ya, jadi kenapa saya ngebahas soal ini? Karena ini yang pengalaman saya tahun lalu yang keluar di UTS. Begitu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Karena materi saya sudah habis. Coba Kak, saya mau Begitu. nanya yang Gimana? ini di luar dari SPC sama HP itu, ya kalau layout tuh biasa di soalnya tuh yang apa ya, penempatan apa sih lokasi kerjanya tuh atau Maksudnya bentuk soalnya gimana gitu? Ya penempatan workstation-nya tuh biasa 3 ke bawah 3 ke samping. Oh, oke. Mendatar apa gimana? Atau bentuk L gitu. Oke, jadi ini saya sedikit ini pertanyaan bagus. Jadi saya akan sedikit ngegambarin aja lah ya, mana sih? Buku. Oh, ini belum share screen ya, sebentar. Saya cari dulu soalnya. Ini pengantar aja ini, biar kalian kebayang. Tapi saya nggak akan ngebahas full karena ya waktunya nggak cukup lah ya. Windows Operation Management. Ini yang terakhir ya, mengingat waktunya udah dikit lagi soalnya. Layout. Kalau tahun lalu yang keluar itu, ya nggak tahu ya harapannya sama lah ya, karena tingkat kesulitannya sama. Kalau zaman saya itu yang keluar itu tipe soalnya yang begini, 3x3. Ya, bukan yang L, bukan yang ke bawah, bukan yang menyamping, tapi yang 3x3 sih. 2x3 ini yang keluar nanti. Sorry, bukan ini yang keluar nanti. Zaman saya ini yang keluar, ya. Kalau kalian nggak tahu, ya. Kalian dikasih latihannya yang mana sama Bu Laura, Bu Natali, Bu Katlea, dan Bu Brigita. Tapi yang keluar tahun lalu ini tipe soalnya. Jadi layoutnya tuh tipenya 2x3 begini. Itu William, tapi saya nggak akan ngebahas di sini, waktunya sempit. Itu palingan ya. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan sebelumnya? Nggak ada? Nggak ada. William? Nggak ada. Oke, terima kasih William. Oke, teman-teman, terima kasih banyak buat kehadirannya. Sampai jumpa di basement sebelum UAS ya, teman-teman. Semoga UTS-nya lancar. Lancar-lancar UTS-nya ya. Makasih semua.